Kita lanjutkan tutorial kita tentang Python PyQt5. Kali ini kita akan membahas tentang multi halaman dengan QStack Layout. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code kita. Kita akan melakukan perubahan pada coding yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini kita akan hapus terlebih dahulu sehingga tampak seperti ini. Di sini saya sudah membuat main layout, yaitu QViewBox Layout digunakan sebagai layout utama. Langkah selanjutnya kita akan membuat beberapa halaman, kemudian kita atur dengan QStack Layout. Oke, sekarang kita bikin halaman pertama. Di sini akan saya bikin variabel bernama page1 sama dengan QWidget. Di sini kita akan membuat multiple widget. Kemudian kita atur layout untuk widget tersebut. Di sini saya akan beri nama variabelnya adalah page1 layout sama dengan QVBox layout. Kemudian kita akan menambahkan widget pada page1 layout. Kita bisa menambahkannya dengan page1 layout. Kemudian add widget. Di sini saya akan membuat sebuah button dengan cara Q push button seperti ini. Kemudian akan saya beri teks page1. Kemudian layout ini kita masukkan ke dalam page1 dengan cara page1 set layout page1 layout. Di sini kita sudah berhasil membuat satu halaman dengan button di dalamnya, kemudian buttonnya bertuliskan page1. Sekarang kita akan membuat page yang kedua. Kita langsung copy saja agar mempercepat prosesnya. Kemudian ini saya beri nama variabelnya dengan page2. Ini juga page2. Dan teksnya adalah page2. Rekan-rekan bisa mengganti dengan keinginan rekan-rekan. Di sini saya menggunakan QVBox Layout. Rekan-rekan juga bisa menggantinya dengan layout-layout yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, kita sudah berhasil membuat page 2. Sekarang kita coba untuk membuat satu lagi dengan nama page 3. Ini kita rubah menjadi page 3. Dan di sini page-nya kita ganti dengan page 3. Oke, kita sudah berhasil membuat 3 page, yaitu page 1, page 2, dan page 3. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengaturnya ke dalam stack layout. Pertama-tama kita import dulu QStack layout-nya. QStack layout seperti ini. Setelah itu kita panggil di bagian sini, saya namakan page manager sama dengan QStack layout. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan halaman-halaman tadi, yaitu halaman 1, page 2, dan page 3 ke dalam QStack layout. Kita bisa melakukannya dengan page manager, kemudian add widget, dan di sini adalah page 1. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan page 2 dan page 3. Oke, kita sudah menambahkan page 1, page 2, dan page 3 ke dalam stack layout. Kemudian kita masukkan stack layout ini ke dalam main layout kita. Kita bisa menggunakan main layout, kemudian add layout, page manager. Oke, page manager atau stack layout berhasil kita tambahkan ke dalam main layout. Dan widget di sini adalah widget utama. Kemudian kita set widget utama ini layoutnya menggunakan main layout yang terdiri dari page manager. Kemudian di dalam page manager sendiri merupakan QStack layout memiliki 3 halaman, yaitu page 1, page 2, dan page 3. Oke rekan-rekan semuanya, kita coba apa yang terjadi jika kita play. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini, kita sudah melihat di sini ada page 1. Kemudian di mana page 2 dan page 3-nya? Di dalam page manager ada metode bernama setIndex digunakan untuk memilih indeks mana atau page mana yang akan ditampilkan di dalam QStack layout. Kita bisa menampilkannya dengan page manager, kemudian set current index. Di sini misalkan saya berikan 2. Coba kita play. Maka yang tampil adalah page 3. Kenapa page 3? Karena kita menambahkan page 3 ini setelah page 1, page 2, dan page 3. Ketika ini kita ganti dengan 0. Coba kita close terlebih dahulu. Kemudian kita play, maka tentunya yang tampak adalah page 1. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Kalau kita ganti dengan page 1, maka rekan-rekan bisa melihat di sini indeks ke-1 adalah page 2. Indeks dimulai dari 0, berarti ini adalah 0, kemudian ini adalah 1, kemudian ini adalah 2.
Coba kita play. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ketika kita set indeksnya menjadi 1, maka halaman yang akan muncul adalah page 2. Selain menggunakan set current index, rekan-rekan juga bisa menggunakan page manager, set current widget seperti ini. Kemudian kita tuliskan widget yang akan ditampilkan. Di sini adalah nama widgetnya. Misalkan kita tuliskan page 1, maka yang akan ditampilkan adalah page 1. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini tulisannya adalah page 1 yang berarti adalah dia memanggil page 1 yang ada di bagian blok ini. Kemudian kalau kita panggil dengan page 2 seperti ini, maka yang tampil adalah, oke, rekan-rekan bisa melihat di sini yang tampil adalah page 2. Selain menggunakan set current index dan juga set current widget, rekan-rekan juga bisa menggunakan metode-metode lain. Di dalam QStack Layout ada beberapa metode yang bisa rekan-rekan gunakan, seperti contoh page manager, kemudian insert widget seperti ini. Ini digunakan untuk menginsertkan widget agar ditampilkan di dalam main layout. Rekan-rekan juga bisa menggunakan page manager, kemudian remove widget untuk menyembunyikan atau menghapus widget yang telah rekan-rekan bikin sebelumnya. Di sini menggunakan widget yang akan digunakan, semisal di sini kita akan meremove page 1, maka rekan-rekan bisa menggunakan remove page 1. Dengan cara ini, maka page 1 atau page 1 akan dihapus atau disembunyikan di dalam window. Sekarang bagaimana jika kita menggunakan metode insert widget? Untuk menggunakan insert widget, rekan-rekan bisa menonaktifkan terlebih dahulu untuk add widgetnya. Karena kita akan menggunakan insert widget. Di dalam tanda kurung ini, rekan-rekan bisa menggunakan di sini adalah indeksnya. Semisal di sini saya kasih indeks 0, kemudian ini adalah page yang akan kita panggil. Misalkan ini adalah page 1, berarti page 1 memiliki indeks 0. Kemudian kita coba untuk memanggil lagi. Dengan insert widget, ini saya kasih set indeksnya adalah 1. Dan indeks 1 ini akan saya set untuk page 2. Kemudian saya akan panggil untuk page 3. Ini saya set indeksnya menjadi 2. Oke, untuk remove widget ini saya matikan. Coba kita apply. Tentunya nanti yang aktif adalah page 1. Karena page 1 memiliki indeks 0. Coba kita apply. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini page 1 berhasil kita tampilkan. Kemudian coba kita aktifkan remove widgetnya. Ketika ini kita aktifkan remove widgetnya, dan di sini yang di remove adalah page 1, tentunya akan di remove oleh metode remove widget ini. Jadi nanti yang akan ditampilkan adalah page 2. Coba kita play rekan-rekan semuanya. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini yang ditampilkan adalah page 2 karena page 1 ini dihapus dengan metode remove widget. Oke rekan-rekan semuanya, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada penjelasan kali ini, yaitu tentang bagaimana cara menggunakan QStack Layout untuk keperluan multiple halaman. Oke, jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.